Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Can I call you Rose? Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas tentang The Discovery of America atau proses penemuan benua Amerika. Kalau kita ngebahas Amerika yang sekarang gak akan ada habisnya. Amerika yang nama benuanya sudah ada di peta dunia, Amerika yang negaranya sudah memiliki bendera sendiri. Tapi pernah gak sih kepikiran sama kalian gimana sih awal mula ketemunya benua Amerika ini? Gimana sih kok bisa berdiri negara Amerika ini? Salah satu hal yang pasti membuat benua Amerika ini ditemukan itu karena adanya ekspedisi pelayaran yang dilakukan oleh para penjelajah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra dan hingga akhirnya menemukan benua Amerika. Yang pertama karena faktor ekonomi, kemudian karena pengembangan teknologi, lalu agama, dan juga karena politik. Ayo kita bahas faktor pertama, yaitu motivasi ekonomi. Kenapa sih motivasi ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama di balik penjelajahan Eropa hingga menemukan suatu dunia baru atau benua baru? Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor penting dari penjelajahan bangsa Eropa. Hal ini dikarenakan pada saat abad ke-15, bangsa Eropa ini, khususnya negara seperti Spanyol dan juga Portugal ini menghadapi tekanan dalam menemukan jalur perdagangan baru yang lebih efisien untuk mendapatkan barang penting dari wilayah Asia, seperti rempah-rempah, sutra, dan juga emas. Dikarenakan jalur perdagangan tradisional atau jalur sutra yang biasanya dilintasan ini, melintasi wilayah Timur Tengah dan juga India ini seringkali terputus atau juga sering dikenakan biaya cukai yang tinggi oleh penguasa lokal. Nah, jadi maka itu bangsa Eropa ini berusaha keras untuk menemukan wilayah baru atau jalur perdagangan baru untuk mencapai Asia tanpa harus melewati Timur Tengah dan juga India. Dan faktor berikutnya yaitu faktor kemajuan teknologi. Pada saat itu, inovasi teknologi seperti kompas dan astrolabel atau juga peta navigasi ditemukan sehingga memungkinkan para pelaut ini untuk melakukan pelayaran yang lebih jauh dari pantai dengan keyakinan yang lebih baik. Dengan teknologi baru ini, para penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama dapat melakukan pelayaran jauh dari Eropa, menjelajahi lautan Atlantik dan Samudra Hindia sehingga mencapai tujuan yang sebelumnya tidak pernah mereka jangkau. Faktor berikutnya yaitu ambisi politik dan juga kekuasaan. Ambisi politik dan keinginan untuk memperluas kekuasaan mendorong negara Eropa untuk melakukan suatu penjelajahan baru. Pada akhir abad ke-15, Eropa mengalami persaingan sengit antara negara besar seperti Spanyol dan juga Portugal dalam upaya untuk memperluas kekuasaan mereka. Penjelajahan dan penemuan wilayah baru dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh dan juga prestise negara. Dan yang terakhir yaitu motivasi agama. Motivasi agama ini memainkan peran penting dalam penjelajahan Eropa pada saat itu. Ada dorongan kuat untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah baru. Motivasi agama ini juga dikarenakan pada saat itu di benua Eropa atau di wilayah Eropa ini segala suatu pemerintahan dan juga sistem pemerintahan ini di bawah naungan dari gereja. Hal ini membuat banyak masyarakat ingin keluar dari wilayah tersebut untuk keluar dari naungan gereja. Setelah kita bahas alasan atau beberapa faktor yang membuat bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan untuk menemukan dunia baru. Sekarang kita bahas siapa sih yang menemukan dunia baru ini atau dunia Amerika ini yang pertama kali. Banyak banget spekulasi tentang penemu dari benua Amerika ini. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Viking yang pertama kali menemukannya. Ada yang mengatakan Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Ada juga yang mengatakan bahwa Amerigo Vespucci yang namanya diambil
diambil sehingga nama benua tersebut menjadi nama Amerika. Dan yang terakhir yang paling terkenal yaitu Christopher Columbus. Kita akan bahas siapa sih penemu yang sebenarnya. Kita bahas pendapat pertama bahwa penemu benua Amerika adalah bangsa Viking. Penemuan benua Amerika sebelum Columbus ini ada yang diakui oleh sejarawan adalah bangsa Viking. Viking adalah sebutan untuk orang-orang Skandinavia yang pernah menjelajah dan menjarah di wilayah Eropa dan sebagian Amerika Utara mulai sekitar akhir abad ke-8. Bangsa Viking ini diyakini sudah mendirikan pemukiman di L'Anse aux Meadows yang terletak di Newfoundland, Kanada. Argumen ini didukung oleh bukti sejarah dan arkeologi berupa sisa pemukiman bangsa Viking di L'Anse aux Meadows yang ditemukan pada penjelajah Norwegia tahun 1960. Dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa penemu benua Amerika adalah Cheng Ho, merupakan seorang laksamana dan penjelajah asal Tiongkok yang melakukan 7 ekspedisi maritim besar antara tahun 1405 dan 1433 selama di masa dinasti Ming di bawah Kaisar Yongle. Mengklaim bahwa laksamana Cheng Ho menemukan benua Amerika sebelum Columbus pertama kali diajukan oleh Gavin Menzies dalam bukunya 1421 The Year China Discovered America. Buku ini diterbitkan pada 2003. Dalam bukunya, Menzies ini mengklaim bahwa armada Cheng Ho telah mencapai pantai Amerika pada tahun 1421, lebih dari 70 tahun sebelum Columbus menemukan Amerika. Teori Menzies ini sangat banyak diperbincangkan para sejarawan dan juga para sejarawan arus pertama. Sebagian besar yang menolak teori menyatakan bahwa Cheng Ho telah mencapai benua Amerika sebelum Columbus, sehingga teori yang mengatakan bahwa Cheng Ho mencapai benua Amerika sebelum Columbus ini kurang dapat diyakini karena kurangnya bukti yang ada. Selanjutnya pendapat yang ketiga yaitu Christopher Columbus, pendapat yang paling banyak diperbincangkan oleh orang. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Christopher Columbus melakukan pelayaran dari Palos de la Frontera, Spanyol dengan ketiga kapalnya yang dinamai Pinta, Nina, dan juga Santa Maria. Tujuan utama dari pelayaran Christopher Columbus ini adalah menemukan jalur laut langsung dari barat sampai ke Asia. Dan pada tanggal 12 Oktober 1492, kapal Columbus akhirnya mencapai daratan di sebuah pulau di Bahama yang dinamakan San Salvador. Setelah mendarat atau bersandar kapalnya di San Salvador, Columbus dan para krunya mengira bahwa mereka telah sampai di Kepulauan Hindia, dan oleh karena itu mereka menyebut penduduk asli pulau itu sebagai Indian. Setelah mendarat di Bahama, Columbus terus menjelajah wilayah sekitar dan mencapai Pulau Kuba yang dianggap Columbus sebagian dari Asia dan Hispaniola. Sekarang Hispaniola itu Republik Dominika dan Haiti. Dan yang terakhir yaitu Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci diyakini sebagai penemu benua Amerika. Amerigo Vespucci merupakan seorang penjelajah Italia yang melakukan beberapa perjalanan ke dunia baru pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Amerigo Vespucci ini melakukan beberapa perjalanan antara tahun 1499 dan 1502 ke daerah yang kini dikenal sebagai Amerika Selatan. Dalam perjalanan ini, Vespucci menulis surat dan laporan yang menjelaskan penemuannya. Salah satu dokumen yang paling penting adalah surat yang dikenal sebagai Mundus Novus atau Dunia Baru, di mana Vespucci menjelaskan eksplorasinya di pesisir Amerika Selatan dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bagian dari benua baru atau bagian dari dunia baru, bukanlah wilayah Asia yang seperti dikatakan oleh Columbus. Dan pada tahun 1507, seorang kartografer Jerman bernama Martin Waldseemüller menerbitkan sebuah peta dunia yang pertama kali menggunakan nama Amerika untuk merujuk pada benua tersebut. Nama ini diberikan berdasarkan nama depan Vespucci karena pemahaman dan deskripsinya tentang dunia baru. Setelah penjelajahan Columbus pada tahun 1492, beliau menemukan wilayah baru yang dikatakannya Asia. Hal ini menjadi titik awal dari segala eksplorasi dan juga kolonialisasi yang sangat luas oleh Eropa atas Amerika. Namun, orang yang menyadari bahwa dunia baru ini bukanlah wilayah dari Asia adalah Amerigo Vespucci. Maka dari itu, nama Amerika diambil dari nama depannya yaitu Amerigo.
Can I call you Rose?